Jadi guys, dari ayat ini kita tahu bahwa iblis tadinya berada di antara para malaikat. Namun karena membangkangkan perintah Allah, derajatnya diturunkan sehingga dia termasuk ke dalam golongan kafir. Seperti yang aku riset, Lucifer itu adalah malaikat pertama yang melayani Tuhan guys. Hai guys, balik lagi sama aku Erwin di channel Etiwila. Oke, senang sekali bisa bertemu kembali dan senang sekali kita akan membahas hal yang seru. Kali ini kita akan membahas Lucifer. Sebenarnya ada 7 guys, perwakilan dosa besar di neraka. Tapi yang paling terkenal ini Lucifer. Jadi kita akan membahas Lucifer dulu ya. Sebelum Lucifer dikenal semua orang, dulu dia itu adalah malaikat yang hampir sempurna guys, hampir sempurna, dan dia itu terlalu sombong, jadi ingin menjadi Tuhan dan semakin ke atas gitu keinginannya. Akhirnya dia itu diberi kutukan sebagai itu tadi. Oke, kelanjutannya ini pasti bakal seru ya. Jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Lucifer. Lucifer ialah nama yang sering diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen, karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Benar guys, jadi Lucifer itu dulu berasal dari surga. Dia kan malaikat, bukan iblis awalnya. Cuman dia itu pembangkang dengan kesombongannya itu. Akhirnya ya kalian tahu sendiri. Langsung aja kita lanjutkan ya. Jadi guys, pengertian dari iblis yang sudah aku rangkum dan udah aku cari artikelnya di mana-mana, dan apa sih kayak meriset. Iblis itu sendiri merupakan sosok jin yang memiliki tugas untuk menghasut dan menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam dosa guys. Dan iblis yang pertama dikenal sebagai nama Lucifer. Lucifer sebelum menjadi iblis, ia adalah seorang malaikat guys, merupakan malaikat pertama yang melayani Tuhan. Seperti yang aku riset, Lucifer itu adalah malaikat pertama yang melayani Tuhan guys. Jadi dulu itu Lucifer itu malaikat pertamanya yang melayani Tuhan. Tapi kelak waktu Tuhan menciptakan Adam, si manusia laki-laki pertama, Lucifer ini dengan sombongnya tidak mau sujud ke Adam. Jadi kayak gitu. Kita lanjut ya. Ketika Lucifer tidak mau bersujud kepada Adam, karena kesombongannya dia itu merasa dirinya lebih tinggi guys, derajatnya daripada Adam itu, maka Lucifer diusir dari surga ke bumi. Membantahnya, Lucifer menjadi asal-usul terjadinya dosa pertama kali guys. Setelah Lucifer dibuang dari surga, maka namanya berubah menjadi Satan. Satan merupakan iblis neraka yang memiliki kekuatan sangat kuat guys, lebih kuat dari semua iblis yang ada di neraka. Ia pun menaruh dendam kepada manusia dan memutuskan untuk menjerumuskan manusia untuk melakukan dosa agar masuk ke dalam neraka guys. Dari 7 dosa yang mematikan ini, Lucifer mewakili dosa kebanggaan atau kesombongan guys. Hal ini karena dia sangat mencintai dirinya sendiri, diberikan tahta tertinggi selama menjadi malaikat, dan semenjak menjadi iblis, Lucifer menjadi penguasa atas bumi dan isinya. Dalam literatur agama samawi, Lucifer atau Azazel merupakan iblis paling terkenal di dunia guys, memiliki pangkat tertinggi sebagai Satan, rajanya iblis, raja dari segala raja iblis dalam dunia iblis atau hantu perhantuan. Oke dia anjir. Ia dijuluki sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh. Jadi guys, Lucifer ini juga memiliki beberapa pengikut yang mendukungnya, hingga akhirnya ia menciptakan kerajaan iblis yang dipimpin dirinya sendiri dan beranggotakan para pengikutnya. Dan menurut pandangan Islam, tidak mengenal istilah Lucifer guys, melainkan iblis, karena iblis mewakilkan semua yang ada di diri Lucifer. Kata iblis berasal dari bahasa Arab abasa, yang memiliki arti pembangkang, dari api atau cahaya. Jadi guys, ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, iblis menolak perintah tersebut dan merupakan pembangkangan. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 34 berfirman, "Dan ingatlah
ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi guys, dari ayat ini kita tahu bahwa iblis tadinya berada di antara para malaikat. Namun karena membangkangkan perintah Allah, derajatnya diturunkan sehingga dia termasuk ke dalam golongan kafir. Oke guys, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan sebenarnya iblis itu ada di jajaran para malaikat guys, tapi mereka itu tidak mau menyembah Allah dan taat kepada Allah. Mereka dimasukkan ke dalam golongan orang kafir. Jika ditarik dalam sebuah kesimpulan dari berbagai pandangan di atas, Lucifer merupakan iblis guys, yang sudah pasti adalah musuh dari umat manusia yang akan mempengaruhi dan menjerumuskan untuk melakukan dosa. Tidak terlepas dari sifat Lucifer dengan kesombongan dan kebanggaannya terhadap diri sendiri, karena sifatnya itu yang membuatnya masuk ke jurang dosa yang menuntut dirinya menjadi penghuni neraka. Oke, kesimpulannya gini, bayangkan saja ini malaikat ya, malaikat dengan kesombongannya yang terlalu sombong, dia itu diturunkan ke bumi guys, apalagi manusia seperti kita. Jadi intinya kita itu jangan sombong gitu ya. Oke guys, untuk sesi Lucifer ini sudah selesai. Untuk kelanjutannya ada lagi, nanti part 2 dibuatkan lagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini agar orang-orang atau teman terdekat kalian ini mengetahui ada wawasan terbaru yang bisa kita bahas lagi. Kalau mungkin kalian mau apa itu namanya request atau mau dibahas video apa, kalian bisa komen guys. Oke, terima kasih.